Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Terpenuh ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Brownies yang siap dampingi Anies hadapi penjagalan dan kriminalisasi. Ya, jadi upaya penjagalan termasuk juga kriminalisasi itu sudah kian nyata, ya, kian nyata dan semua publik sudah paham, ya. Termasuk jangan lupa internal koalisi Anies yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS juga masih gonjang-ganjing ya terkait kalau Demokrat ya isunya masih relakah kalau AHY itu tidak dijadikan cawapres oleh Anies, dan yang patut dikhawatirkan tentu saja koalisi ini bubar ataupun Demokrat ya check out atau keluar jika ya keinginan AHY itu tidak jadi cawapres. Tapi yang paling penting, yang paling nyata yaitu penjagalan yang potensial terjadi dan menjadi potensi siap-siap bagi Brownies ya atau relawan Bro Anies yang akan siap mengawal ya. Ini sesuai yang dilansir oleh armol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, upaya menjegal laju Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024 kian nyata. Upaya itu tidak hanya menyerang pribadi, tapi juga karya-karya Anies di Jakarta dan partai-partai pengusung Anies. Ketua Umum DPP Brownies, relawan Bro Anies, Yusuf Blegur mengurai bahwa beragam isu, intrik, dan fitnah melebur menjadi kebencian. Butuhnya sikap anti-Anies dilakukan secara terstruktur, sistematik, dan masif. Kemudian rezim kekuasaan seperti sedang melakukan politik Machiavellis terhadap menguatnya figur Anies Baswedan sebagai calon presiden yang didukung. Ujarnya kepada wartawan Rabu. Atas alasan itu, Brownies menyampaikan sikap tegas menolak upaya penjagalan dan kriminalisasi Anies sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Jika rezim kekuasaan terus memaksa melakukan upaya penjagalan dan kriminalisasi terhadap Anies dengan segala cara, maka DPP Brownies bersedia mendampingi Anies, termasuk menggantikan Anies dalam menghadapi penjara sekalipun. Ya, nah ini sikap yang sangat patriot ya, sampai ya potensi untuk memenjarakan Anies yang beberapa waktu lalu digaung-gaungkan setelah pulang ya dari haji ya, kabarnya Anies akan dicokok ya, entah itu kabar real atau hanya keretakan semata. Itu pun jika Anies terbukti melakukan tindak pidana korupsi, bukan karena politisasi atau hukum kekuasaan. DPP Brownies melakukan ini sebagai bentuk solidaritas, loyalitas, dan militansi kepada Anies serta menegakkan demokrasi dan konstitusi berkeadilan, sambung Yusuf. Selanjutnya, Brownies meminta kesadaran semua partai politik pengusung, para simbol relawan, dan rakyat Indonesia untuk memberikan perhatian dan dukungan moral dan segala daya upaya dalam mencegah penjagalan dan kriminalisasi Anies Baswedan. Ya, semua itu diniatkan dan sebagai ikhtiar untuk mewujudkan perubahan Indonesia yang lebih baik, menghadirkan kemakmuran dan keadilan serta kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat negara bangsa Indonesia. Ya. Dalam bingkai Pancasila Undang-Undang 1945 dan NKRI tutupnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana potensi penjagalan dan kriminalisasi itu sudah kian menjadi hal yang bisa diketahui dan menjadi suatu hal yang jamak di saat ini ketika Anies itu sudah sedari awal mendeklarasikan diri ya, mendeklarasikan sebagai baca pres oleh Nasdem ya, berbagai upaya ya, termasuk juga penjagalan, termasuk dari skenario ya, misalnya dari JSIS yang menyampaikan meskipun ini skenario tapi patut untuk dikawal juga ya bagi relawan Anies, bahwasanya baca pres itu nanti akan hanya diikuti oleh 2 calon saja ya. Bayangkan berarti ya pasti segala upaya daya untuk melakukan penjagalan kepada Anies akan terus dilakukan ya. Dan di satu sisi ya relawan Anies itu terus tumbuh ya dengan berbagai macam nama dan juga
background ya wilayah yang menyebar di seluruh Indonesia itu sudah bertumbuh dan diharapkan itu akan bertumbuh ya. Jadi semakin tinggi ya kebijakan ataupun kinerja Presiden Jokowi Ma'ruf Amin ini yang tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat ya, karena relawan itu termasuk juga rakyat, maka tidak ada kata lain ya melainkan jumlah dukungan kepada Anies itu akan terus menerus tumbuh ya, seiring dengan bagaimana posisi pemerintah saat ini yang belum bisa membuat ya segala aspek kehidupan masyarakat ini tidak menjadi lebih baik lagi ya. Let's say ekonomi ya, ekonomi sekarang meskipun sudah pandemi berlalu ya, meskipun dalam perbaikan tidak kunjung ya ada hal yang lebih baik ke depan ya, misalnya dalam hal kemampuan untuk ya daya beli masyarakat turun ya, termasuk bagaimana utang pemerintah itu yang ugal-ugalan ya di angka 8.900 dan itu akan terus-menerus bertambah hingga yang diperkirakan sampai akhir pemerintah Presiden Jokowi ya itu akan membludak menjadi 10.000 triliun utang pemerintah saja, belum utang BUMN ya, seperti yang disampaikan oleh Miss Bakun ya, Komisi 3, utang pemerintah itu sebenarnya lebih dari 60% dari PDB ya, yang kalau melihat undang-undang ini sudah melanggar gitu ya. Jadi utang pemerintah 8.900 ya plus 8.400 dari BUMN kurang lebih, plus kewajiban untuk memberikan tunjangan kepada TNI Polri itu ya yang nilainya juga fantastis 4.500 ya. Berarti ya hampir 20.000 triliun ya. Melebihi PDB kita yang sama ya, 19 hingga 20.000 triliun. Nah, semakin banyak hal-hal yang tidak bisa mensejahterakan rakyat, maka dukungan kepada Anies Baswedan yang dipersepsikan membawa perubahan ya itu akan terus bertumbuh ya, termasuk kronis ya, relawan kronis yang melihat ya faktor itu masih tetap akan muncul ya, di antaranya ya tentu saja upaya-upaya minimal dua yang harus bisa terus monitor ya oleh relawan Anies ya, yaitu misalnya PK Muldoko yang saat ini masih sedang berproses entah sudah sampai mana, tetapi ini juga menjadi potensi ya untuk menjegal Anies. Yang kedua tentu saja kasus Formula E ya yang sempat disinggung oleh Profesor Den Indrayana untuk ya bahwasanya ada bocoran ya yang intinya adalah memusatkan tujuan publik ya untuk melihat kasus ini agar tidak sampai ya terlewat ya, karena begitu terlewat sama seperti nanti putusan MK yang tidak diperhatikan yaitu tidak diperhatikan yaitu perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang semulanya 4 tahun jadi 5 tahun ya, yang diterapkan untuk ketua KPK saat ini ya. Jadi ini sangat riskan ya terkait penjagalan, kriminalisasi ya, dan kembali lagi jangan salah ya potensi bubarnya koalisi ataupun salah satu dari partai koalisi itu keluar juga tinggi ya, mengingat potensi AHY yang seakan-akan ngepet untuk ya kalau nggak dijadikan cawapresnya Anies tidak akan semangat lagi ya, atau bisa jadi akan bertuju ke lain partai yang lain gitu ya. Jadi memang harus menjadi suatu fokus tujuan untuk relawan Anies ya untuk terus mengawal penjagalan dan kriminalisasi kepada Anies Baswedan. Nah, termasuk juga bagaimana hal-hal yang paling menjadikan ya signifikan yaitu ya mentersangkakan Anies gitu ya. Itu adalah jalan pintas terakhir
ya. Yang ini kalau tidak ada desakan untuk terus mengungkap kasus Formula E ini yang ngeri-ngeri sedap ya, yang akan terus dimainkan oleh kekuasaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.